Perkenalkan, nama saya Lestari Fitri Tobing dengan NIM 2004-114594 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Hari praktikum hari Jumat, kelompok 1 sesi 3 dengan asisten praktikum Bang Muhammad Irfan Syaputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang parameter kualitas air. Adapun pengertian dari kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa parameter yang diuji pada praktikum mata kuliah ekologi perairan. Yang pertama ada parameter fisika, yang kedua ada parameter kimia, dan ketiga adalah parameter biologi. Parameter fisika terbagi, yang pertama ada suhu, yang kedua kecerahan, yang ketiga kecepatan arus, yang keempat kekeruhan, dan yang kelima kedalaman. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer air. Selanjutnya saya akan mempraktekkan dan menjelaskan kecepatan arus. Adapun alat dan bahan, yang pertama botol aqua, yang kedua tali rafia, dan yang ketiga meteran. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menentukan titik A di mana botol akan dilepaskan, yang kedua mengukur jarak yang akan ditempuh oleh botol, serta menentukan titik B tempat di mana botol berhenti. Dan yang ketiga, melepaskan botol ke dalam badan air yang berarus serta menghitung waktu yang ditempuh oleh botol dengan menggunakan stopwatch. Dalam waktu 8 detik, lalu kita ukur, maka diperoleh panjang jarak 163 cm atau 1,6 meter. Yang keempat adalah kekeruhan. Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku dengan segala NTU atau JTU atau FTU. Alat yang digunakan yaitu turbidimeter. Selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang kedalaman. Adapun alat dan bahan, yang pertama penanda, yang kedua meteran, dan yang ketiga batu sebagai alat pemberat. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama memasukkan pemberat yang telah diikatkan pada tali kedalaman perairan hingga dasar perairan. Yang kedua, tali diberi tanda pada permukaan perairan. Yang ketiga, ukur panjang tali dengan meteran yang telah diberi tanda hingga pemberat. Yang keempat, nilai ke dalam perairan tersebut adalah 90 cm. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki suatu larutan. Alat yang digunakan yaitu indikator pH. Oksigen terlarut adalah jumlah gas oksigen yang terlarut di dalam air. Alat yang digunakan yaitu botol bot atau Winkler. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul 2 tentang plankton dan perifiton. Adapun pengertian dari plankton adalah organisme renik yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Sedangkan perifiton adalah organisme yang menempel pada substrat dan tidak melakukan penetrasi ke dalam substrat tersebut. Selanjutnya saya akan mempraktekkan dan menjelaskan modul 3 tentang bentos dan nekton. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bentos. Bentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan maupun tumbuhan yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam
dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya organisme bentos dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama infauna, yaitu organisme bentos yang hidup menetap di dalam sedimen atau substrat. Yang kedua epifauna, yaitu organisme bentos yang hidupnya di permukaan sedimen atau substrat. Selanjutnya saya akan mempraktekkan pengambilan sampel bentos. Adapun alat dan bahannya, yang pertama plastik sampel, yang kedua botol aqua sebagai pengganti pipa paralon, yang ketiga saringan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama tancapkan botol aqua dengan sudut 45 derajat. Lalu tuangkan hasil sampel yang telah didapat di botol aqua ke dalam plastik sampel. Yang ketiga, saring hasil sampel tersebut dengan menggunakan saringan. Yang keempat, bersihkan sampel yang telah didapat tadi. Dan yang terakhir, setelah sampel tersebut bersih, bawa sampel tersebut ke dalam laboratorium untuk diuji. Yang kedua adalah nekton. Nekton adalah kelompok hewan air yang termasuk ke dalam kelas Pisces, dikenal sebagai finches, bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernapas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya. Pengambilan sampel ikan biasanya menggunakan jala atau jaring. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum pengambilan sampel nekton. Adapun alat dan bahan yaitu saringan. Selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama, menentukan stasiun pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan alat tersebut. Yang kedua, ikan yang tertangkap dimasukkan ke dalam kantong dan diberi label serta diawetkan dengan larutan formalin 5-10%. Yang ketiga, melakukan identifikasi serta menghitung kelimpahan ikan yang menggunakan rumus Brouwer. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komunitas. Struktur komunitas adalah konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari riparian. Riparian adalah tumbuhan berupa pepohonan, rumputan, dan semak-semak atau campuran berbagai bentuk dan jenis vegetasi yang ditanam sepanjang tepi kiri dan kanan sungai. Menurut Fakrul tahun 2006, untuk mengetahui potensi tumbuhan yang dilakukan dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ada metode kualitatif, yaitu dilakukan dengan melihat besar kecilnya indeks nilai penting atau IP. Sedangkan metode kuantitatif itu diketahui dengan mencari volume pohon berdasarkan rumus, namun pada praktikum ini yang akan kita lakukan adalah metode kuadrat dan metode titik. Pada metode kuadrat, kita menggunakan alat berupa peta kuadran, sedangkan metode titik kita menggunakan jarum titik. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum riparian. Adapun alat dari riparian yaitu peta kuadran yang berukuran 1x1 meter. Lalu saya menemukan 3 jenis tumbuhan yang berbeda. Lalu 3 jenis tumbuhan tersebut kita bawa ke dalam laboratorium untuk diuji. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dengan metode transect. Adapun alat dan bahannya, yang pertama meteran, yang kedua tali rafia dengan ukuran 10 meter dari tali satu ke tali lainnya. Dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, ukur diameter pohon tersebut dengan menggunakan meteran. Lalu diameter yang saya dapat atau yang saya peroleh pada pohon tersebut yaitu 42 cm.
Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang biomasa hutan mangrove. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari hutan mangrove. Hutan mangrove adalah segala jenis tumbuhan yang hidup di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Tumpukan dedaunan kering, rantingan, dan berbagai sisa vegetasi lainnya di atas tanah disebut juga dengan serasa. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum biomasa di hutan mangrove. Alat yang digunakan yaitu kardus. Langkah-langkahnya yang pertama, meletakkan kotak di bawah pohon selama 14 hari. Setelah 14 hari, serasa yang tertampung dibawa ke lab dan disortir. Selanjutnya, serasa di oven hingga kering pada suhu 80 derajat Celcius sampai mencapai berat konstan 24 jam. Selanjutnya, serasa yang telah kering ditimbang dengan menggunakan timbangan Sartorius dan dicatat beratnya. Dan kemudian menghitung berat kering serasa dengan menggunakan rumus. Demikianlah praktikum yang telah saya dapat lakukan. Semoga praktikum yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.